Swan di atas. Semoga Ibu Suri melahirkan seorang putri suci. Semoga suku kita memiliki seorang wanita berdarah suci lagi. Ya, bayi laki-laki. Ibu Suri ternyata melahirkan bayi laki-laki. Bagaimana mungkin? Nasib suku burung Swan selama 100 tahun. Ternyata jatuh pada seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki membawa sial. Jika putra Ibu Suri adalah laki-laki, itu akan merusak martabat Ibu Suri. Aku bereinkarnasi ke suku primitif. Malam kelahiranku, seluruh suku berdoa. Mereka berdoa agar aku menjadi seorang putri suci yang ditakdirkan. Sayangnya aku laki-laki. Darah biasa. Darah biasa paling rendah. Kultivator pria sudah hidup sengsara. Ternyata masih darah rendahan. Anak seperti ini dibiarkan, hanya akan mencemari darah ibu pemimpin. Yang mulia pendeta, seharusnya segera dikorbankan ke totem. Dunia ini, wanita adalah yang terhormat, pria adalah yang hina. Wanita memimpin suku, memimpin urat roh, memimpin hidup dan mati. Pria hanya bisa menjadi budak, menjadi pelayan, menjadi santapan darah. Dan aku bukan hanya pria kultivator, tapi juga darah rendahan paling hina. Di mata mereka, aku bahkan tidak pantas hidup. Mohon ibu pemimpin memutus darah najis ini. Hentikan. Menghadap ibu pemimpin. Ibu pemimpin, anak ini laki-laki, dan dia darah rendahan yang paling hina. Kalau dia dibiarkan hidup, nama baik Anda pasti tercoreng. Mau dia darah rendahan, atau laki-laki, tetap saja dia darah dagingku. Anakku, kalian tidak berhak membunuhnya. Nyonya besar Anda akan menyesal. Itu urusanku juga. Sting, mendeteksi darah rendahan asli. Sistem evolusi tanpa batas darah terkuat resmi diaktifkan. Saat itu mereka mengira yang tersisa adalah aib. Tapi mereka tidak tahu, darah rendahan bukan darah sampah. Darah rendahan adalah titik awal dari segala darah. Makan juga bisa jadi kuat. Tunggu apa lagi dong? Daging binatang roh, asal dimakan aku dapat poin evolusi. Bayi laki-laki berdarah biasa pantas makan daging binatang roh. Di suku burung langit kami, garis darah dibagi 9 tingkatan. Darah biasa, darah roh, darah langit, darah raja, serta darah kaisar dan darah suci. Darah biasa adalah tingkatan terendah. Apalagi kultivator pria berdarah biasa itu rendahan banget. Kamu bisa hidup saja sudah anugerah besar dari Ibu Agung. Masih mau makan makanan roh suku. Salam Ibu Agung. Makanlah. Swan Chen, jangan salahkan mereka. Alam liar itu kejam. Setiap suap makanan roh adalah nyawa yang dipertaruhkan oleh anggota suku. Kamu adalah anakku, tapi aku hanya bisa melindungimu sementara. Tidak bisa melindungimu seumur hidup. Menurut aturan Da Huang, semua keturunan suku yang berusia 18 tahun harus mengikuti ujian 10.000 suku. Jika kamu tidak lulus, meskipun kamu adalah anakku, kamu akan dieksekusi. Tak disangka bertahan hidup di suku Da Huang begitu sulit. Ujian 10.000 suku usia 18 tahun. Kalau tidak lulus mati. Untung saja aku punya sistem. Aktifkan. Kekuatan yang luar biasa. Darah roh ternyata sekuat ini. Sistem bilang, mengalahkan musuh juga bisa dapat poin evolusi. Di sini penuh dengan monster. Juga tempat tercepatku untuk jadi kuat.
Bertarung memang lebih cepat daripada latihan. Darah roh tingkat 6 berhasil. Monster harimau ini lebih kuat dari semua monster sebelumnya. Ayo lagi. Darah misterius. Akhirnya aku masuk ke darah misterius. Di seluruh suku Xuan Niao, hanya sedikit anggota suku yang memiliki darah Xuan. Setiap anggota suku darah Xuan adalah elit suku. Dan sekarang aku juga sudah mencapainya. Gulungan Xuan Niao Ventian Jue ini adalah teknik warisan tingkat tinggi dari suku Xuan Niao. Hanya segelintir anggota suku dengan garis keturunan darah Xuan ke atas yang bisa berlatih. Dulu darahku terlalu lemah, sama sekali tidak bisa berlatih. Tapi sekarang aku bisa mencobanya. Berhasil. Teknik ini jauh lebih cepat daripada yang kukultivasikan sebelumnya. Ini adalah api roh Xuan Niao. Kultivasi menjadi lebih cepat. Tapi membunuh monster iblis juga sama cepatnya. Beri aku waktu. Aku bisa terus berevolusi. Tolong. Tanda api permintaan tolong dari suku Xuan Niao. Suku burung hitam kena musibah. Tolong api, meskipun sudah dikirim, tapi belum tentu ada kerabat di dekat sini. Kita pasti mati. Berani-beraninya kalian datang mencuri api misterius kegelapan milikku. Semuanya pantas mati. Jangan takut, aku akan menyiksamu dengan baik. Membuatmu tidak bisa hidup. Tidak bisa mati. Ada orang datang. Siapa kamu? Pergi. Anak kecil berani menantangku? Aku bilang terakhir kali. Pergi. Robek dia. Api roh burung hitam. Baru tahu sekarang. Sudah terlambat. Api hitam di Pikachu. Terima kasih banyak Tuan Muda karena telah menyelamatkan nyawaku. Tuan Muda terlalu kuat. Seluruh alam liar, orang yang begitu muda sudah memiliki kekuatan seperti ini.
Aku belum pernah melihatnya. Boleh aku bertanya tuan muda dari klan mana jenius ini berasal? Tunggu sebentar, matanya terlihat agak familiar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bayi laki-laki berdarah fana itu begitu kuat? Bukankah kalian bilang dia sampah? Kenapa sekarang berubah lagi? Dia benar-benar. Kamu jadi kuat sekali. Pergi sana. Pendekar kecil. Aku datang hanya untuk api ungu Xuanyan. Bukan untuk menyelamatkan kalian. Selagi aku masih baik hati. Cepat pergi. Ini api ungu Xuanming. Darah Raja. Ranah pembekuan darah. Diriku sekarang, bukan lagi yang dulu bisa diganggu-gugat. Bayi darah bulan, di ujian 10.000 ras. Aku akan membuat mereka melihat sendiri, siapa sampah yang sebenarnya. Ujian 10.000 ras resmi dimulai. Mohon bagi semua ras yang berusia 18 tahun ke atas. Segera menuju arena ujian. Anak di bawah 10 tahun segera pergi ke arena uji coba. Jangan sampai terlambat, sudah 18 tahun. Dia adalah ibu pemimpin Xuan Niao, pria berdarah fana yang dilahirkannya. Seorang berdarah fana pantas mengikuti ujian suku Fang. Suku Xuan Niao benar-benar membiarkannya hidup sampai 18 tahun. Sungguh lelucon. Benar-benar mempermalukan suku Xuan Niao. Seharusnya dia dikorbankan ke totem saat itu. Untungnya dalam ujian kali ini, dia akhirnya akan mati. Kalian bilang, pemuda berwajah gelap di hutan Huang Hitam. Mungkinkah itu dia? Tidak mungkin. Pahlawan muda itu bisa membunuh Raja Ular King Ling. Setidaknya dia adalah seorang ahli berdarah Xuan. Xuan Chen hanyalah darah fana. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu? Ada 3 pil pengembalian roh di sini. Setelah memasuki formasi, cobalah untuk melindungi diri sendiri. Menurutmu aku tidak akan lolos? Aku hanya berharap kau kembali hidup-hidup. Sang istri utama ternyata memberinya pil obat. Darah biasa ya tetap darah biasa. Pil obat tidak bisa menyelamatkan nyawa. 18 tahun lalu, dia menyelamatkan nyawaku. 18 tahun kemudian, aku akan membuatnya tahu, putra yang dia tinggalkan bukanlah aib, melainkan kehormatan. Ujian 10.000 ras, dimulai sekarang. Semua peserta ujian, segera masuk ke formasi besar. Di dalam ujian, hidup dan mati ditanggung sendiri. Darah biasa dari suku Xuan Niao. Jangan sampai mati begitu masuk. Aku bertaruh dia tidak akan bertahan melewati babak pertama. Hahaha. Pulang hidup-hidup. Aku akan kembali. Babak pertama, formasi pemurnian tekanan besar. Mereka yang berhasil melewati tekanan, tubuh fisik mereka akan ditempa oleh kekuatan formasi. Akan sangat bermanfaat bagi kultivasi masa depan kalian. Mereka yang tidak berhasil melewatinya, akan tersingkir. Dan menghilang. Inilah babak pertama. Jika tidak tahan tekanan maka mati. Ujian 10.000 ras, memang kejam. Keturunan biasa dari klan Xuan Niao itu pasti tidak akan bertahan lama. Dia akan segera menghilang. Bagaimana mungkin? Kenapa dia baik-baik saja? Tidak. Aku tidak tahan lagi. Aha. HMPH, kamu sendiri tidak bisa bertahan. Malah mengejekku. Oh, jadi begitu. Tekanan ini memang terbuat dari energi spiritual formasi besar. Orang lain hanya bisa menahan. Tapi aku bisa menyerapnya.
Ada apa ini? Tekanan formasi besar sepertinya melemah. Tidak mungkin. Formasi pemurnian tubuh 10.000 tekanan telah beroperasi selama ribuan tahun. Belum pernah terjadi hal seperti ini. Kekuatan formasi besar terus menurun. Babak pertama ini ternyata lebih berguna dari yang kubayangkan. Kekuatan formasi besar masih menurun. Tidak dapat menemukan alasannya. Terus suntikan energi spiritual. Jika energi spiritual ditambahkan lagi, tekanan di dalam formasi juga akan menguat. Ujian 10.000 ras memang bukan jalan bagi yang lemah. Tidak bisa, aku tidak tahan lagi. Tekanan semakin kuat lagi. Mendeteksi peningkatan energi spiritual formasi besar. Sedang menyerap 300 poin evolusi. Kultivasi menerobos. Tingkat keempat, alam pembekuan darah. Kultivasi menerobos tingkat kelima, alam pembekuan darah. Garis keturunan darah raja. Mendapat penguatan. Babak pertama berakhir. Mereka yang masih berdiri di dalam formasi lulus. Dia benar-benar bisa lulus. Darah fana. Ternyata dia berhasil melewati formasi pemurnian tubuh 1000 tekanan. HMPH. Beruntung sekali. Babak pertama hanya tekanan. Dia hanya beruntung bisa bertahan. Dia benar-benar hidup. Mungkinkah dia memang sedikit berbeda? Jangan terlalu banyak berpikir. Sampah tetaplah sampah. Babak selanjutnya tidak akan semudah ini. Sudah selesai secepat ini. Jika lebih lama lagi, aku bisa lebih maju lagi. Babak kedua, hutan 1000 binatang. Semua peserta ujian akan dikirim ke hutan 1000 binatang. Memburu binatang iblis untuk mendapatkan inti binatang. Mereka yang berhasil mengumpulkan jumlah inti binatang yang disyaratkan akan lulus. Jika terbunuh, kalahkan serigala besi jahat. Dapatkan 60 poin evolusi. Binatang buas ini lebih kuat dari yang di hutan hitam. Baru 3 inti binatang, sudah menghabiskan setengah kekuatan spiritualku. Harus mengumpulkan 10, kalau tidak akan tereliminasi. Dapatkan 40 poin evolusi. Kultivasi menembus alam pembekuan darah tingkat 6. Masih belum cukup. Aku mau lebih. Peringkat pertama saat ini adalah Chi Yuan dari klan ular merah. 21 inti binatang. Memang jenius dari klan ular merah kami. Klan burung langit kami peringkatnya terlalu rendah. Nasib kami buruk karena si sampah Xuan Chen. Ada yang peringkatnya melonjak. Xuan Chen, pria berdarah biasa dari klan burung langit itu. Mana mungkin? Debu misterius. Dapatkan 300 poin evolusi. Kultivasi menerobos ke alam pengentalan darah tingkat 7. Kera iblis berzirah emas. Itu adalah raja binatang tersembunyi di babak kedua. Raja binatang ini, bahkan tingkat 9 alam pengentalan darah pun belum tentu bisa mengalahkannya. Debu misterius akan mati jika bertemu dengannya. Pas banget. Aku akan menerobos dengan... Dia sudah selesai. Pria berdarah biasa, bisa bertahan sampai sini. Sudah batasnya. Raja binatang menerobos. Sekarang dia pasti mati. Satu gerakan. Raja binatang tersembunyi ditebasnya dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin? Peringkatnya langsung naik ke nomor 1. Mengalahkan Raja Binatang tersembunyi kera iblis berlapis emas. Mendapatkan 6.000 poin evolusi. Terobosan kultivasi, tingkat ke-8 alam pengentalan darah. Terobosan kultivasi, tingkat pertama alam istana. Teknik pedang macam apa ini? Api roh Xuan Ming macam apa ini? Orang yang selalu kita ejek, ternyata menyelamatkan kita. Xuan Chen, putraku. Kamu sudah sampai sejauh ini ternyata. Darah fana biasa, bisa mencapai alam Lingfu di usia 18 tahun. Petualangan macam apa yang dia alami sebenarnya? Ujian babak kedua telah berakhir. Selanjutnya babak ketiga akan dimulai. Babak ketiga, altar langit. Hanya mereka yang berhasil melewati tangga langit, yang bisa naik ke altar garis keturunan. Jika kamu bisa naik ke altar, kamu akan berkesempatan untuk memurnikan darah di kolam darah.
dan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan garis keturunanmu. Garis keturunan ditentukan sejak lahir dan tidak dapat diubah. Kolam darah di altar ini bisa meningkatkan garis keturunan. Kolam darah di altar garis keturunan adalah warisan leluhur dari semua suku di tanah tandus. Jika keturunannya masuk ke dalamnya, mereka mungkin bisa kembali ke leluhur, sehingga garis keturunan bisa meningkat. Altar garis keturunan, aku pasti akan naik ke sana. Aku sudah punya 8 ekor roh. Jika aku bisa meningkatkan garis keturunan lagi, aku mungkin akan mendapatkan garis keturunan 9 ekor. Aku akan tak terkalahkan di alam liar. Ujian hati tingkat surgawi sangat sulit dilalui. Di alam liar tidak hanya ada monster, tapi juga iblis. Iblis paling pandai membingungkan pikiran. Para jenius sejati tidak hanya harus punya garis keturunan yang kuat, tapi juga harus teguh. Ujian hati tingkat surgawi. Dengar-dengar orang yang tidak bisa naik akan ditelan oleh iblis hati. Semakin tinggi tingkat surgawi, semakin kuat tekanannya, semakin dalam ilusi. Sangat sedikit jenius bahkan bisa melihat mata yang ditinggalkan dari lintas tingkat surgawi. Melihat suasana yang ditinggalkan dari konteks itu adalah warisan tertua dari alam liar. Lewati tangga langit, baru bisa naik ke altar. Kalau begitu naik saja, dia ditelan oleh iblis hati. Tangga langit ini lebih mengerikan daripada formasi pemurnian tubuh 1000 tekanan. Benar-benar pantas dengan darah suku ular merahku. Seberapa jauh dia bisa berjalan? Dia bukan lagi bayi laki-laki berdarah panas seperti dulu. Tangga langit yang bisa ditaik. Cepat sekali. Dia benar-benar tidak bereaksi sama sekali. Bayi laki-laki berdarah biasa tidak pantas hidup. Anak ini harus dikorbankan untuk Xuan Niao. Sampah memalukan. Kultivator pria berdarah biasa hidup adalah dosa. Aku sudah mendengar kata-kata ini selama 18 tahun. Kalian tidak bisa menakutiku. Ini konsep yang ditinggalkan leluhur. Iblis mengacaukan dunia. Aku membuka langit dengan satu pedang. Adalah kolam darah altar 1000 kaki. Xuan Chen, kau terlambat. Beruntung mendapatkan juara pertama di babak kedua. Terus kenapa? Kejeniusan sejati yang dilihat tidak pernah keberuntungan sesaat. Lokasi kolam darah altar ini bukan sembarang orang bisa merebutnya. Bayangan iblis yang tersisa di dalam kolam darah. Ternyata masih ada kehendak iblis yang tersembunyi. Bayangan iblis ini bisa mengikis jiwa. Jangan sampai mereka menyentuhmu. Pedang ini adalah niat leluhur. Dia benar-benar berada di tangga tanya hati, mendapatkan pemahaman leluhur. Niat pedang pembuka langit. Sudah berapa tahun, ada orang lain yang memahami pemahaman leluhur lagi. Xuan Chen, langkah mana yang sebenarnya kamu ambil? Masih ada orang yang mengira aku beruntung. Melalui penanya hati, masuk ke kolam darah, mencuci sumsum dan memurnikan darah. Berapa banyak yang bisa diserap? Semua tergantung pada keberuntungan diri sendiri. Ini adalah kesempatan kolam darah yang langka. Semakin kuat garis keturunan, semakin banyak yang diserap. Orang berdarah biasa, takutnya tidak tahan bahkan sehelai kekuatan kolam darah pun. Xuan Chen, kamu bisa sampai di sini. Benar-benar membuatku terkejut. Tapi kolam darah untuk memandikan sumsum bergantung pada garis keturunan. HMPH seorang darah biasa berani memperebutkan kesempatan kolam darah. Banyak omong kosong. Ada apa ini? Kenapa seluruh kekuatan kolam darah mengalir ke arahnya? Bukankah dia darah biasa? Aura garis keturunan ini. Darah raja. Ternyata dia bukan darah biasa. Darah raja. Ternyata dia adalah darah pria berdarah biasa dari klan Xuan Niao. Ternyata darah bangsawan. Mustahil. Sejak kapan dia jadi darah bangsawan? Jadi benar dia yang menyelamatkan kita sebelumnya. Xuan Chen, kau berhasil menipu semua orang.
Xuan Chen berhenti. Kesempatan di kolam darah, masing-masing dengan kemampuannya. Kau tidak akan bisa menyerapnya. Salahku. Kalau begitu aku tendang kau keluar dulu. Pergi sana. Konsep leluhur. Kami bertiga bergabung. Bahkan tidak bisa menahan satu serangannya. Karena berani mengusirku. Kalau begitu enyahlah kau. Dia terlalu kuat. Kita benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan. Sialan, ini adalah kesempatanku. Kenapa dia sendirian yang berhak mendapatkannya? Dunia liar, yang kuat yang berkuasa. Kita tidak bisa mengalahkannya. Maka kita tidak bisa masuk ke kolam darah. Peringkat ke-9 Darah Raja. Dia benar-benar berevolusi terus-menerus di kolam darah. Mencapai peringkat ke-9 Darah Raja. Intisari. Kalau begitu lanjutkan saja. Dia sedang melahap inti kolam darah. Jika terus begini, para jenius lainnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Kesempatan di kolam darah masing-masing berusaha sendiri. Di dalam persidangan, orang luar tidak boleh ikut campur. Darah Kaisar. Dia benar-benar menerobos ke darah Kaisar di kolam darah. Garis keturunan tidak bisa diubah sejak lahir. Bahkan jika kolam darah mengubah garis keturunan, paling banter hanya bisa berevolusi satu tingkat. Bagaimana dia bisa berevolusi dari darah biasa menjadi darah Kaisar? Darah Kaisar. Yang kita tertawakan selama 18 tahun. Bayi laki-laki berdarah biasa, ternyata menjadi darah Kaisar. Xuan Chen. Ternyata kau sudah tidak membutuhkan perlindunganku lagi. Darah Kaisar. Dia sudah tidak berada di level yang sama dengan kita lagi. Debu misterius. Aku akan mengingat hutang ini. Uji coba kolam darah altar telah berakhir. Yang lulus masuk ke panggung pertempuran terakhir. Panggung pertempuran terakhir 10.000 ras. Peringkat pertempuran ini akan menentukan wilayah setiap ras selama 10 tahun ke depan. Pembagian sumber daya urat nadi spiritual dan tempat berburu. Sumber daya ras yang kalah akan dikurangi. Pemenang mendapatkan wilayah yang lebih baik. Lebih banyak urat nadi spirit. Xuan Chen sepertinya mau jadi juara nih. Suku Xuan Miao pasti bakal kaya raya 10 tahun ke depan. Suku Xuan Miao kan aslinya cupu. Kok berani-beraninya nginjek-nginjek kita? Xuan Chen udah berevolusi jadi darah bangsawan. Ditambah lagi ada aura leluhur. Kalau duel 1 lawan 1 nggak ada yang pede bisa ngalahin dia. Ya udah, jangan duel 1 lawan 1. Biarin aja para jagoan dari tiap suku gabung. Habisin dulu Xuan Chen, baru rebutan peringkat. Apa utusan uji coba bakal ngebolehin hal kayak gini? Panggung perang 10.000 suku cuma ngurus menang kalah. Siapa yang bilang nggak boleh gabung? Xuan Chen, kamu terlalu bersinar. Pohon yang tinggi bakal kena angin. Mereka nggak bakal rela lihat suku Xuan Miao jadi juara. Kalau mereka gabung buat ngelawan kamu bisa ngalahin diri dulu sementara. Asal nyawa terselamatkan sumber daya. Peringkat lebih rendah juga tidak masalah. 18 tahun lalu kau menyelamatkanku. Hari ini giliran aku melindungi suku Xuan Miao. Pertarungan ini aku tidak akan mundur. Panggung pertempuran 10.000 ras di gerbang terakhir. Naik panggung sekarang. Xuan Chen, kau ambil sendiri kesempatan kolam darah itu. Benar-benar berpikir tidak ada yang berani menyentuhmu? Darah bangsawan apalagi? Panggung pertempuran 10.000 ras bukan tentang kesombongan satu orang. Kau terlalu kuat, makanya mereka tidak akan membiarkanmu menang. Sudah selesai semua, kau mencari mati. Ternyata mau bersatu. Bagaimana Xuan Chen bisa menahan begitu banyak orang jenius sendirian? Xuan Chen, hati-hati. Kalian juga jangan sembunyi-sembunyi lagi. Ayo bangkit, menantang semua kebanggaan ras dengan satu orang. HMPH ini yang kamu katakan sendiri. Karena kamu mencari mati. Jangan salahkan orang lain. Semua ras dengarkan perintah. Bentuk formasi besar 10.000 ras.
Begitu banyak orang menyerang bersamaan. Mereka ingin menghancurkan Xuan Chen sepenuhnya. Satu orang menantang kebanggaan 10.000 ras. Ini harganya, formasi besar 10.000 ras terbentuk. Jangan bicara tentang alam Lingfu. Bahkan alam Senchang pun belum tentu bisa mundur dengan selamat. Xuan Chen, hahaha. Xuan Chen ini nasibmu. Sekuat apapun, kamu hanya satu orang. Dan kamu menghadapi alam liar. Menyerah sekarang. Mungkin kamu masih bisa selamat. Sudah selesai bicara? Kekuatan 10.000 ras tidak lebih dari ini. Tidak baik. Cepat tahan dia. Buka, langit. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin arai 10.000 ras bisa ditembus? Pedang menghancurkan arai 10.000 ras. Itu adalah ratusan orang jenius yang bersatu. Dia sendirian menekan 10.000 ras. Menang. Xuan Chen benar-benar menang. Xuan Chen. Putraku. Kau berhasil. Mengalahkan orang jenius dari 10.000 ras. Mendapatkan 50.000 poin evolusi. Darah Kaisar tingkat 2 kelas umum berhasil. Kultivasi menembus alam istana roh tingkat 6. Hasil akhir ujian 10.000 ras telah diputuskan. Suku Xuan Niao meraih juara. Juara. Kita benar-benar juara. Aturan ujian. Suku Xuan Niao akan mendapatkan wilayah baru dalam 10 tahun ke depan. Tempat berburu urat roh dan urat mineral. Wilayah diperluas 100 kali lipat. Lokasi sumber daya kelas A. Wilayah 100 kali lipat. Ada juga urat roh dan tempat berburu kelas A. Suku Xuan Niao akan bangkit. 18 tahun lalu aku hanya ingin kau tetap hidup. Tapi hari ini kau menyelamatkan seluruh suku Xuan Niao. Xuan Chen. Penampilanmu hari ini membuat utusan ini sangat senang. Kau tidak hanya memenangkan ujian suku Fang pertama. Kau membangkitkan darah kaisar di usia 18 tahun. Bahkan mengalahkan para jenius dari 10.000 suku. Sesuai aturan, kau bisa mendapatkan hadiah tertinggi dari ujian 10.000 suku. Pedang leluhur. Pedang leluhur pembuka langit ini. Hadiah tertinggi. Ternyata adalah salah satu dari 12 pedang leluhur pembuka langit. Pedang leluhur punya roh. Jika kultivasi garis keturunan tidak mencukupi, memaksa untuk mengakui Tuan, hanya akan memantul kembali oleh niat pedang. Kamu saat ini baru memiliki kultivasi alam Lingfu. Bisa diterima dulu. Setelah kembali masuk ke alam Senchang baru mengakui Tuan. Xuan Chen berhenti. Sudah mengakui Tuan. Dia sekarang membuat pedang leluhur mengakui Tuan. Kamu ternyata sudah bisa mengendalikan pedang leluhur. Terima kasih atas pemberian pedangnya. Ini adalah wilayah baru kita. Energi spiritual jauh lebih kaya daripada tempat lama. Ada juga tempat berburu dan urat tambang. Semuanya kelas A. Ujian 10.000 ras kali ini. Debu misterius telah berbakti besar bagi suku burung misteriusku. Mulai hari ini, aku mengangkat debu misterius sebagai tuan muda suku burung misterius. Di masa depan akan memimpin suku burung misterius. Kenapa tidak bisa? Suku Xuan Niao sejak dulu tidak pernah dipimpin oleh laki-laki. Dunia luas ini adalah dunia para wanita. Mana ada laki-laki jadi pemimpin muda? Untuk memimpin suku di masa depan, membiarkan seorang kultivator laki-laki lebih tinggi dari wanita Xuan Niao. Ini namanya memutarbalikkan alam semesta.
Tindakan ini pasti akan mendatangkan murka langit. Garis keturunan Xuan Chen adalah yang terkuat. Kultivasi tertinggi. Dia memenangkan kompetisi 10.000 suku. Wilayah baru ini dia menangkan untuk suku Xuan Niao. Kenapa dia tidak bisa menjadi pemimpin muda? Selain Xuan Chen, siapa lagi yang bisa? Dia adalah orang dari suku Xuan Niao. Berjasa bagi suku Xuan Niao adalah tugasnya. Tapi dia tidak bisa memegang kekuasaan. Karena dia memiliki darah kerajaan. Dan pedang leluhur mengakuinya sebagai tuan. Maka keluarkan darah kerajaannya, kikis tulang pedangnya, lalu masukkan darah kerajaan dan tulang pedang itu ke dalam tubuh gadis jenius suku kita. Maka suku Xuan Niao juga bisa bangkit. Burung gagak hitam, pria memang seharusnya membuka jalan bagi wanita. Menjadi santapan darah, menjadi gaun pengantin, menjadi tungku pil. Inilah takdir yang seharusnya dimiliki oleh kultivator pria. Sudah selesai bicara. Berani kau? Kenapa aku tidak berani? Sekarang siapa lagi yang mau mengincar darahku? Nggak berani. Kami bersedia menjadikan Xuan Chen sebagai tuan muda kami. Salam tuan muda. Mulai hari ini, Xuan Chen adalah milikku, tuan muda suku Xuan Niao. Di masa depan akan memimpin suku Xuan Niao. Salam tuan muda. Tuan muda mau datang ke pondok batuku malam ini? Aku punya buah roh yang baru dipetik. Tuan muda bisa mencobanya. Tuan muda bekerja keras di siang hari. Malam ini aku bisa memijat bahumu. Jika tuan muda tidak ingin pulang, tempatku sangat luas. Ya ampun, siapa yang tahan? Anak ini akhirnya terlihat seperti anak muda. Apa itu? Totem naga hitam. Wilayah Sendeng yang baru kalian dapatkan. Suku Black Dragon naksir nih. Kalian harus pindah semua, serahkan wilayahnya. Ini kami dapatkan dari juara ujian 10.000 ras. Kenapa harus kami serahkan ke kalian? Wilayah ini adalah hadiah ujian 10.000 ras. Diputuskan langsung oleh utusan ujian. Ujian 10.000 ras hanya memberi kalian hak wilayah. Bisa bertahan atau tidak, tergantung kekuatan kalian. Setelah ujian 10.000 ras, wilayah ini punya masa perlindungan setahun. Kami tidak akan bertindak dalam setahun. Suku Naga Hitam. Itu adalah suku yang dijaga oleh ahli alam Dharma. Bagaimana kita bisa menahannya? Wilayah ini terlalu bagus. Seperti anak berusia 3 tahun yang memegang harta karun. Semua orang ingin merebutnya. Lebih baik serahkan wilayah itu. Setidaknya kita masih bisa menyelamatkan nyawa kita. Atau kita persembahkan 9/10. Hanya menyisakan sedikit untuk membela diri. Meskipun bakat tuan muda kuat, tapi dia masih terlalu muda. Saat ini baru alam Lingfu. Perbedaan antara alam Lingfu dan alam Dharma terlalu jauh. Saat ini, kita hanya bisa tunduk untuk sementara. Menanggung penghinaan, demi bangkit lagi di masa depan. Tidak boleh diserahkan. Tuan muda, itu adalah suku Black Float Dragon. Hari ini bayar 90%. Besok akan bayar 10% sisanya. Sekali mundur selamanya akan berlutut. Wilayah ini saya rebut dari medan perang suku Fang. Siapa yang mau ambil? Harus tanya pedang di tangan saya dulu setuju atau tidak. Xuan Chen, kalau diberi waktu setahun, berapa persen peluangmu mengalahkan suku Black Float Dragon? 100%. Benar-benar 100%. Itu adalah alam Dharma Manifestation. Kamu yakin? Yakin. Bagus. Perintahkan, mulai hari ini. Semua sumber daya kultivasi semua orang akan disuplai penuh. Seluruh sumber daya suku untuk kultivasi Tuan Muda. Ibu Agung, ini adalah nasib seluruh klan yang dipertaruhkan. Bagus jika tidak bisa bertahan setelah setahun. Suku Xuan Niao juga akan ditelan. Semua sumber daya suku ada di sini. Bahkan pasokan kultivasi kita pun dihentikan total. Sekarang kita hanya bisa bertaruh pada Tuan Muda. Xuan Chen. Ini adalah metode rahasia tertua dari suku Xuan Niao. Metode rahasia ini hanya bisa dikultivasikan oleh mereka yang memiliki darah raja ke atas. Tetapi sejak suku Xuan Niao menurun ribuan tahun yang lalu, tidak ada lagi yang memiliki garis keturunan raja. Jadi itu telah terdiam terlalu lama. Sekarang hanya kamu yang bisa melatihnya. 1 tahun dari sekarang suku Black Dragon pasti akan datang. Nasib suku Xuan Niao ada di tanganmu. Aku tidak akan kalah. Terdeteksi metode kultivasi warisan tingkat tinggi Xuan Niao 9 perubahan kitab suci sejati. Memenuhi syarat kultivasi. Mulai kultivasi. Mendapatkan 8.000 poin evolusi.
Mendapatkan 10.000 poin evolusi. Perubahan pertama Suan Niao 9 perubahan berhasil dikultivasikan. Kultivasi menembus ke tingkat ke-7 alam Lingfu. Teng Teh Tamlan Dia Linpu, Tu Vidot Palan Dia Linpu Teng Teh Chin. Tieu Chu Lai Dot Paro, Cai Luong Hinyai, Taladin Ponglan Dia Linpu Ro. Lan Dia Linpu Vien Men, Tang Hai Patang Tende, Tu Vidot Patang Ten Chan Teng Teh. Hoang Kuyet Giai Tang Cep Tan Chong. Queen Diu Chu Bien Bien Teh Hai Daem. Semua sumber daya klan hanya untukku seorang. Tahun ini aku tidak boleh kalah. Sedang menyerap batu roh obat roh inti binatang. Buku langit 9 perubahan ketiga telah selesai. Apa itu? Fenomena langit aneh. Kultivasi menembus alam harta karun ilahi tingkat kedua. Kultivasi menembus alam harta karun ilahi tingkat ketiga. Buku langit 9 perubahan. Perubahan keempat, kelima, keenam. Ada sesuatu di bawah tanah. Terdeteksi adanya urat api tingkat tinggi di kedalaman urat bumi. Napas urat api mirip dengan sisa napas naga asli. Ini bukan urat api biasa. Napas ini seperti naga yang mati di sini. Menemukan tempat jatuhnya naga asli. Setelah naga asli mati, darah naga menyatu dengan urat bumi, membentuk urat api ribuan mil. Pantas saja wilayah ini kaya akan energi spiritual. Ternyata ada urat naga api sungguhan yang tersembunyi di bawah tanah. Kau sudah tiada. Urat api ini jadi milikku. Menyerap urat api naga asli. Mendapatkan poin evolusi 120.000. Kekuatan urat api yang luar biasa. Jika itu alam harta karun ilahi biasa, akan langsung terbakar menjadi abu. Tapi aku punya sirkuit darah kekaisaran. Aku bisa menelannya. Perubahan burung langit sempurna. Mendapatkan teknik naga asli yang tersisa. 9 perubahan naga asli. Kedua teknik itu memperebutkan tubuhku. Tidak. Bukan mereka yang memilihku, tapi aku yang memurnikan mereka. 9 perubahan burung langit dan 9 perubahan naga asli. Sedang menyatu. Penyatuan berhasil. Dapatkan teknik baru yang keren abis. 9 perubahan naga Phoenix. Perubahan pertama selesai goks. Perubahan ketiga selesai mantap. 9 perubahan naga Phoenix. Sempurna gak ada lawan. Ada lagi fenomena aneh. Ini bukan fenomena Suan Niao. Ini fenomena naga Phoenix. Suan Chen. Sampai mana sih lo udah nyampe? Kekuatan naik level. Tingkat keempat alam harta karun ilahi. Kekuatan naik level. Tingkat keenam alam harta karun ilahi. Kekuatan naik level. Tingkat ke-9 alam harta karun ilahi. Kekuatan naik level. Tingkat pertama alam istana. Tuan muda keluar. Itu adalah bayangan Void ungu. Tuan muda telah memasuki alam Void ungu. Kamu benar-benar menerobos. Tingkat pertama Void ungu. Begitu cepat. Dia baru berusia 18 luo. Void ungu berusia 18 tahun. Melihat seluruh gurun besar. Mungkin hanya sedikit. Hanya putra surga dari kekuatan super besar. Yang mungkin bisa mencapainya. 1 tahun kemudian. Aku akan memberi kejutan pada suku naga hitam. Aku dari 9 perubahan naga Phoenix. Memahami formasi serangan gabungan. Formasi naga Phoenix penghancur pasukan. Semua orang bisa berlatih bersama. Bentuk formasi untuk melawan musuh. Tuan muda, kami mau belajar. Kami juga ingin berkontribusi menjaga suku Suan Niao. Mulai formasi. Kekuatan formasi yang kuat sekali.
Kekuatan kami terhubung. Berhasil. Ada formasi serangan gabungan seperti ini. Bahkan jika bertemu musuh kuat, kami tidak akan tak berdaya. Apa itu? Cahaya harta yang kuat sekali. Cahaya harta seperti ini, seolah ada harta karun lahir. HMPH. Sumber daya kultivasi saya datang tepat waktu. Aku pergi dan kembali. Ini dia yang namanya amarah Dewa Naga legendaris. Lumayan juga, dulu ada naga dewa yang gugur di sini. Sebelum ajal menjemput dia memuntahkan mutiara naga dari dalam tubuhnya. Bertahun-tahun ini, mutiara naga bercampur dengan energi langit dan bumi. Terjadi perubahan aneh, akhirnya berubah menjadi api aneh langit dan bumi. Inilah amarah Dewa Naga. Jika bisa menyempurnakan api ini, pasti akan terlahir kembali. Ini adalah harta karun tak tertanding. Mutiara naga berubah jadi api. Pas banget cocok sama urat api naga sejatiku di dalam tubuh. Benda ini berjodoh denganku. Aku menerobos alam dharma. Semua berkat benda ini. Anak kecil dari mana ini? Harta karun semacam ini juga bisa kamu sentuh. Semua yang hadir, setidaknya setengah langkah ke alam dharma. Kamu bocah yang baru saja masuk ke istana ungu. Berani-beraninya datang untuk merebut. Tidak bisa bicara seperti itu. Harta karun memiliki roh. Tentu saja harus didapatkan oleh orang yang berjodoh. Aku lihat adik kecil ini tampan sekali. Mungkin saja dia benar-benar berjodoh dengan harta karun ini. Adik kecil, cepatlah coba. Kamu ingin dia menjadi tumbal untuk kita menjelajahi jalan? Adik kecil, pergilah. Kami mendukungmu. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkannya, itu adalah keberuntunganmu. Sekelompok orang tua licik. Tidak berani maju sendiri, tapi ingin aku menjelajahi jalan. Namun, tepat sekali. Aku baru saja menyempurnakan urat api naga sejati. Sekarang aku sangat membutuhkan mutiara. Karena para senior begitu menghargaiku, maka aku akan menjelajahi jalan untuk para senior. Adik kecil ini memang berani. Layak disebut orang yang berjodoh. Kalau begitu kamu harus mendekat. Kalau tidak, harta karun tidak akan mengenalimu. Dia benar-benar berani masuk. Ranah Zifu berhadapan dengan api surgawi yang aneh. Takutnya tulang pun tak tersisa. Mati pun tak apa. Setidaknya bisa menguji kekuatan amukan Dewa Naga bagi kita. Mati. Sudah kubilang, dia tidak akan bertahan sedetik pun. Amukan Dewa Naga memang dahsyat. Tapi tak apa. Biarkan dia menghabiskan sedikit energi amukan Dewa Naga. Saat api mereda, kita baru akan bertindak. Nanti kita lihat siapa yang paling jago. Siapa yang dapat bola naga. Itu rezekinya dia. Salah. Kok apinya makin kecil? Bukan makin kecil, tapi disedot. Dia nggak mati. Dia lagi nyerap amarah Dewa Naga. Kok bisa gitu? Menyerap amarah naga api langit. Mendapatkan 20.000 poin evolusi. Kultivasi menembus tingkat kedua alam Zifu. Kultivasi menembus tingkat ketiga alam Zifu. Tingkat keempat darah kaisar berhasil naik. Tingkat kelima darah kaisar berhasil naik. Monster macam apa dia ini? Amarah naga ternyata tidak bisa membunuhnya. Bukan hanya tidak bisa membunuh, dia malah melahap amarah naga. Alam Zifu, bagaimana mungkin menyerap api langit semacam ini? Sumber amarah naga. Terima kasih atas kerendahan hati para senior. Kalau begitu junior tidak akan sungkan. Sumber amarah naga berhasil dikumpulkan. Berhenti. Sudah ambil harta malah mau pergi. Adik kecil, jangan terlalu serakah. Bukankah kalian yang menyuruhku mengambilnya?
Kami menyuruhmu mencari jalan bukan menelannya sendirian. Jangan sampai kamu menelannya sendirian. Serahkan inti dari amarah Dewa Naga. Kalau tidak hari ini kamu tidak akan bisa keluar dari Gunung Tandus ini. Kalau begitu lihat saja apakah kalian bisa menghentikanku. Pedang itu. Lakukan sesuatu. Membelah langit. Ah. Sembilan perubahan naga Phoenix, pelarian naga Phoenix. Terlambat untuk menghentikannya. Saya dari suku naga hitam. Jika kalian punya kemampuan, datanglah ke suku naga hitam. Suku naga hitam. Api murka Dewa Naga sumbernya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pergi ke suku naga hitam. Sekuat apapun dia tetaplah sendirian. Paksa mereka menyerahkan api murka. Sumber amarah Dewa Naga ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Untuk memurnikannya sepenuhnya bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Tuan muda ini akan mengasingkan diri untuk berkultivasi. Perintahkan turun. Suku Suan Niao mulai hari ini akan menarik garis pertahanan. Usahakan untuk tidak berinteraksi dengan dunia luar tahun ini. Bawahan patuh. Masa perlindungan 1 tahun telah berakhir. Suku Suan Niao segera serahkan urat spiritual wilayah. Urat tambang di tempat berburu. Dan semua sumber daya yang dikumpulkan tahun ini. Bagaimana jika kami tidak menyerahkannya? Kalian akan berlutut dan menyerahkannya. Para kultivator pria akan menjadi makanan darah. Para kultivator wanita akan menjadi budak. Suku Suan Niao akan lebih sengsara daripada dimusnahkan. Bagaimana jika tuan muda belum keluar dari pengasingan? Kita hanya bisa bertarung sampai mati. Segera bentuk formasi. Suku beruang Laisan. Wilayah kelas A yang begitu bagus. Suku naga hitam juga bisa makan. Suku beruang retak gunung kami juga bisa makan. Sumber daya siapa cepat dia dapat. Hancurkan dulu suku burung langit baru kita bicara pembagiannya. Formasi tidak tahan lagi. Ibu Agung. Ayo kita lawan mereka. Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Tuan muda keluar dari pengasingan. Anakku. Kamu benar-benar berhasil. Siapa yang menyakitimu? Tuan muda Suan Chen disalahpahami. Ini semua kesalahpahaman. Kami hanya lewat. Sama sekali tidak berniat memusnahkan Suan Niao. Suku Black Dragon ingin berteman dengan suku Suan Niao. Kami bersedia memberikan 3 urat roh, 10 gunung tambang. Suku Cracking Mountain Bear juga bersedia menyumbangkan 100 mil wilayah berburu. Hanya meminta tuan muda untuk berbaik hati, berjabat tangan dan berdamai dengan kami. Baru sekarang kamu mengatakannya, terlambat. Santa dari suku Black Dragon saya sedang berlatih di tanah suci Black Float Dragon 9 meter. Jika kamu memusnahkan utusan Black Dragon saya, dia tidak akan pernah membiarkan suku Suan Niao pergi. Biarkan saja dia datang. Tidak. Kita menang. Suku Suan Niao berhasil bertahan. Aku juga mau. Tuan muda adalah pahlawan kita. Ibu, ada yang mengganggu pikiranmu? Kau juga mendengar apa yang dikatakan utusan Black Float Dragon sebelum dia mati? Sang suci dari suku Black Float Dragon berlatih di tanah suci 9 langit naga langit.
Tanah suci 9 langit naga langit menguasai garis keturunan naga banjir. Memerintah iblis air di seluruh negeri. Tanah suci Dewa Phoenix kuno menguasai garis keturunan burung ilahi. Konon dengan garis keturunan Suan Niao kita memiliki asal-usul kuno. Tanah suci 10.000 iblis menekan langit. Dikenal menekan iblis dan melindungi negeri. Adalah kekuatan teratas di seluruh negeri. Mereka memerintah 10.000 suku di seluruh negeri. Ujian 10.000 suku juga dipimpin oleh utusan mereka. Sang suci dari suku Black Flood Dragon bisa masuk tanah suci 9 langit naga langit. Nggak gampang dong, takut dia ngapain? Kita kan sama-sama di alam Fas Yang Jing Fek Yang Jing. Di alam Fas Yang Jing Fek Yang Jing gue nggak terkalahkan. Suku Hei Jiao kalau udah bikin ulah sama kita, ya udah habisin sekalian sampai akar-akarnya. Si bulan naga mati. Kepala suku celaka. Kok balik lagi? Tuan bulan naga sudah mati. Pasukan yang menyerbu suku Suan Niao juga lenyap semua. Pasukan lenyap semua. Tuan muda suku Suan Niao Suan Chen sudah keluar dari pengasingan. Dia sudah menerobos alam Patuong, membunuh Tuan bulan naga, dan memusnahkan pasukan kita. Segera hubungi Han Suang. Kepala suku, Anda harus memanggil Nona Suci kembali. Jiao Han Suang sedang berlatih di Tanah Suci Naga Langit 9 Ketenangan. Jika dia kembali, Suan Chen pasti mati. Dia datang. Suku Naga Hitam dengarkan. Serahkan wilayahmu. Persembahkan sumber dayamu. Menyerah pada suku burung Suan. Kalau tidak bunuh tanpa ampun. Suan Chen, kau baru saja masuk alam Fas Yang. Pemimpin sukuku sudah Fas Yang tingkat 5. Kau berani mengancam suku ular hitamku. Fas Yang tingkat 5 itu kuat banget ya. Mencari mati. Mustahil. Tidak akan menyerah. Ini akibatnya. Kami bersedia menyerah. Suku ular hitam bersedia tunduk pada burung. Suku burung langit. Kalian benar-benar sampai ke sini. Suku beruang Laisan menyerang suku burung langit kami. Hari ini harus dibayar lunas. Begitu banyak batu roh. Ada juga inti binatang dan ramuan roh. Begitu banyak batu roh. Semua sumber daya kedua suku menjadi milik kami. Mulai sekarang tidak akan kekurangan sumber daya kultivasi lagi. Suku burung langit benar-benar akan bangkit. Dulu kami berjuang mati-matian demi sesuap makanan roh. Sekarang sumber daya kedua suku besar ada di tangan kami. Sang Suci akan menerobos. Wujud Dharma berubah menjadi gua surga. Sang Suci telah memasuki alam gua surga. 900 tahun kultivasi. Hari ini akhirnya memasuki alam gua surga. Ada masalah besar dengan Sang Suci. Ada apa terburu-buru? Suan Chen memimpin suku burung langit menyerang suku naga hitam. Pemimpin klan tewas, banyak orang terbunuh. Sisanya terpaksa tunduk pada Suan Niao. Harta karun yang dikumpulkan oleh suku Jiao Hitam selama bertahun-tahun, semuanya juga dijarah oleh suku Suan Niao. Suan Chen. Aku akan kembali sekarang dan memusnahkan suku Suan Niao. Debu misterius. Aku pasti akan mencabik-cabikmu 1000 keping. Malam giok. Guru, mau kemana kau? Suku naga hitam dalam masalah. Murid harus kembali sebentar, karena kau sudah masuk tanah suci naga langit 9 kegelapan. Urusan suku naga hitam maka tidak ada hubungannya lagi denganmu. Tapi itu adalah sukuku, jika bahkan ikatan darah ini tidak bisa diputus. Beraninya kau menjadi santa di tanah suci naga langit 9 kegelapan? Lagi pula kau baru saja memasuki alam gua langit. Pergi sekarang. Hanya akan merusak fondasi, guru. Kembali ke kolam surga untuk berkultivasi. Murid patuh. Debu misterius, tunggulah aku mengukuhkan alam gua langit. Pasti akan memusnahkan suku burung hitam. Ambil nyawamu, suku burung Suan takkan bisa sombong lama-lama.
Tunggu sampai Putri Suci kembali. Kalian semua akan mati. Putri Suci sedang berlatih di Tanah Suci Jenius 9 Keheningan. Jika dia tahu kepala sukunya terbunuh, dia pasti tidak akan memaafkan Xuan Chen. Dekrit Tanah Suci. Pasti Putri Suci yang kembali. Suku burung Xuan tamat. Tanah. Bukan Tanah Suci Jenius 9 Keheningan. Suku Jiaolong hitam. Salam kepada utusan Tanah Suci Shen Huang. Berani-beraninya garis keturunan naga dan ular menduduki tempat ini. Utusan Shen Huang, ampunilah kami. Kami telah tunduk pada Xuan Niao. Tidak berani punya niat lain. Dekrit suci dari Tanah Suci Shen Huang kuno. Suku Xuan Niao dengan hormat mendengarkan dekrit suci. Suku Hei Jiao dan suku Li San Xiong melanggar wilayah suku Xuan Niao terlebih dahulu. Sekarang malah dihancurkan oleh Xuan Niao. Ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Mulai hari ini, Tanah Suci Shen Huang kuno akan melindungi suku Xuan Niao. Perlindungan Tanah Suci. Kami suku Xuan Niao benar-benar mendapat perlindungan dari Tanah Suci Shen Huang kuno. Dengan dukungan Tanah Suci Shen Huang, siapa lagi yang berani menindas kami? Sudah berakhir. Bahkan Tanah Suci Shen Huang berpihak pada Xuan Niao. Kita tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Suku Xuan Niao berkembang pesat. Kekuatan melonjak drastis. Ini adalah anugerah dari Tanah Suci. 30.000 kristal roh. 100 pil Shen Huang. Juga diberikan 3 buah lencana bulu Shen Huang. Pil Shen Huang. Itu adalah pil dari Tanah Suci Lo. Suku Xuan Niao berterima kasih atas anugerah Tanah Suci. Kamu adalah Xuan Chen. Benar. Darah Suci. Alam Dharma. Dharma Phoenix Naga. Garis keturunanmu luar biasa. Tanah Suci Shen Huang kuno memerintahkan Xuan Chen untuk segera pergi ke Tanah Suci. Pergi ke Tanah Suci. Garis keturunan Xuan Niao sudah punya ikatan kuno dengan Shen Huang. Kaisar Suci akan memeriksa garis keturunannya sendiri. Memang pantas dari Tanah Suci Phoenix kuno. Energi spiritual seperti ini, ratusan kali lebih kuat dari wilayah baru burung Xuan. Ikuti aku. Tuan Suci tasnya sudah sampai. Suku burung Xuan Chen memberi hormat kepada Tuan Suci Phoenix. Jadi kamu adalah Xuan Chen dari klan burung Xuan itu. Benar. Dunia luar bilang kamu punya garis keturunan darah kaisar. Tak disangka kamu memiliki garis keturunan darah suci. Bagus sekali, sungguh bagus. Sudah bertahun-tahun tidak ada kultivator pria berdarah suci muncul di alam liar. Tuan suci di alam liar wanita adalah yang terhormat. Wanita mewarisi takdir surgawi, pria mewarisi tugas. Kultivator wanita memegang roh, kultivator pria mengorbankan diri. Sebagai kultivator pria, Xuan Chen memiliki garis keturunan darah suci. Seharusnya dia mengorbankan seluruh darah esensinya. Untuk kultivator wanita Phoenix suci kami berlatih. Lagi-lagi taktik ini, semuanya ingin menghisap darahku. Ngoai tu bagia yeu kuai kia terdung dero fao taita. Huinten, denai kodukong. Sin Dep denai. Si kecil. Kenapa kamu takut sekali? Aku tidak akan memakanmu kok. Kamu adalah yang pertama dalam 10.000 tahun. Kultivator pria di Great Wilderness yang memiliki garis keturunan suci. Bakat seperti ini tentu saja harus aku beri penghargaan besar. Tapi kultivasimu masih terlalu rendah sekarang. Kamu harus segera naik ke alam gua langit. Supaya kamu bisa membantuku melakukan sesuatu. Membantu dia melakukan sesuatu. Sepertinya kedatanganku atas panggilan Holy Lord tidak sesederhana itu. Begini saja, aku mengizinkanmu masuk ke tempat kebangkitan Dewa Phoenix. Untuk berkultivasi sekali. Holy Lord, tidak boleh. Tempat kebangkitan Dewa Phoenix adalah tempat terlarang inti dari Tanah Suci kami. Bagaimana bisa seorang kultivator pria masuk ke sana? Ini keputusanku. Apakah kamu mau menentang? Tidak berani. Ngap-ngap ginadi. Sao koncua taon tancu. Ngoi ko biet do la noi nao kong. Tai sin trong la. Noi ten hoang puk sin chin la noi ten hoang tai sin. Do tu luyen kong citang tu fi. Ma kon ko tek tien hoa huyet ma nadi. Kong biet bao nietin tai tan dia mun fao. Ma kong ko tukak. Tiro tan cucung cium ngoi denao roicha. Ta on tan cu bantung. Tidi.
cepat sekali. Sudah mencapai alam Dharma, kultivasi seharusnya semakin lambat seiring waktu. Tapi di sini rasanya tidak ada hambatan sama sekali. Tempat ini benar-benar surga untuk berkultivasi. 9 tingkat darah suci, 1 langkah lagi adalah kaisar. Darah kaisar bisa naik ke darah kaisar. Mengapa penguasa suci Phoenix Ilahi begitu baik padaku? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Bagaimana? Kesempatan di tanah suci memang luar biasa. 5 tingkat dharma kemajuan sangat cepat. Jika kamu bisa menembus alam gua langit, kita bisa berkultivasi bersama. Jika garis keturunanmu bisa berevolusi menjadi darah kaisar, itu akan lebih baik lagi. Nenek sihir tua ini memang punya niat buruk. Dia ingin menjadikanku tungkupil. Anak kecil, kenapa kamu tidak menyerap lagi? Kembali ke Yang Mulia. Aku sudah kenyang menyerap. Sudah penuh. Ya. Sayang sekali kamu tidak menerobos ke darah kaisar. Kukira kau akan menyedot semua api di sini, meningkatkan ke darah kaisar. Untung aku menahannya. Wanita ini memang selalu menungguku berevolusi, tapi tidak apa-apa. Kamu masih sangat muda, baru 19 tahun. Dibandingkan dengan orang tua yang berlatih ribuan tahun, puluhan ribu tahun, kamu sudah sangat baik. Terima kasih atas pujiannya Tuan Suci. Mulai sekarang kamu akan tinggal di tanah suci untuk berlatih perlahan. Aku akan mengumpulkan harta surgawi untukmu. Semoga kamu segera menerobos darah kaisar, masuk ke gua surga, tinggal di tanah suci. Ya sama aja kayak kejebak sama dia. Xuan Chen berterima kasih banyak atas kebaikanmu Tuan Suci. Kamu harus berlatih dengan giat. Jangan mengecewakanku. Xuan Chen tidak berani. Hanya saja apa? Jika ingin tinggal di tanah suci untuk berlatih jangka panjang, aku ingin kembali ke klan Xuan Niao dulu. Mau pulang? Klan Xuan Niao baru saja menelan 2 klan naga hitam dan beruang retak gunung. Masih banyak urusan di klan yang belum selesai. Hatiku masih gelisah. Pikiran tidak bisa tenang sempurna. Pikiran tidak stabil. Mungkin akan mempengaruhi latihan. Masuk akal juga sih. Kamu boleh kembali sebentar. Terima kasih banyak Tuan Suci. Tapi boleh saja kembali. Jangan pernah menyentuh wanita lain. Kalau aku tahu, aku tidak akan mengampunimu. Ini apaan sih? Tolong jangan khawatir Tuan Suci. Xuan Chen pasti akan menjaga kesuciannya untuk Tuan Suci. Anak baik. Pergilah selesaikan urusanmu dan segera kembali. Ya. Tuan muda, kita pulang. Tuan muda. Bagaimana keadaan suku? Setelah menelan suku ular hitam dan suku beruang Laisan, kita mendapatkan 37 urat tambang, 13 urat roh, 9 area berburu, juga ada batu roh dan obat-obatan roh. Inti binatang tak terhitung jumlahnya. Kultivasi para saudari di suku semuanya meningkat. Jika terus begini, suku Xuan Niao cepat atau lambat akan menjadi suku terkuat di alam liar. Bagus. Ibu. Apakah ada cara untuk meninggalkan alam liar? Meninggalkan alam liar? Kenapa harus pergi kalau baik-baik saja? Tuan Suci Dewa Phoenix ingin berlatih ganda denganku. Apa? Sama sekali tidak boleh. Kekuatan kultivasinya tak terduga kayak laut dalam gitu deh. Dia bisa nyedot kamu sampai kering kerontang. Tapi ya hutan belantara ini luasnya minta ampun. Kalau mau nyeberang sendiri tanpa bantuan, minimal harus punya kultivasi level nirwana ke atas. Kalau nggak ya terpaksa numpang portal teleportasi. Tapi sekali teleportasi, harganya selangit. Kalau dulu sih suku burung Xuan pasti nggak bakal sanggup bayar. Tapi sekarang bisa dong. Ya udah ayo berangkat. Segera kirim perintah. Seluruh suku burung Xuan harus segera pindah. Sekali teleportasi lintas hutan belantara 100.000 batu roh kelas atas. Cukup gak tuh duitnya? Ayo masuk portalnya. Hutan belantara aku pasti kembali. Tuan Suci ada masalah. Setelah Xuan Chen kembali ke suku Xuan Niao, dia membawa seluruh suku Xuan Niao pergi dari alam liar. HMPH kabur dia. Aku sudah memperlakukannya seperti ini. Tapi dia malah membawa seluruh sukunya kabur. Pria dari Tuan Suci memang licik. Menerima anugerah Kaisar Suci tapi malah kabur. Diam. Tuan Suci murka. Dia adalah orang yang kusukai. Bahkan jika dia harus dihukum, bukan giliranmu, dia tidak akan bisa kabur. Aku akan membawanya kembali sendiri. Tuan Suci Shen Huang. Keluar temui aku. Jiao Wuya, kau membawa orang untuk menekan tanah suciku. Apa kau ingin berperang dengan kami?
Suku Jiao Hitam, di bawah perlindungan 9 kegelapanku. Suku Burung Hitam memusnahkan naga hitam. Bunuh pemimpin suku rebut sumber daya. Tempat suci Dewa Phoenix Purbamu bukannya menghukum, malah memberi dekrit untuk melindungi burung hitam. Bagaimana kau akan menjelaskan masalah ini? Suku naga hitam menyerang suku burung hitam duluan. Kalah dalam pertarungan. Pantas saja dimusnahkan. Suku burung hitam hanyalah suku kecil. Jika tidak ada dukungan dari tempat suci Dewa Phoenix Purbamu, mereka berani mengganggu naga hitam. Siapa yang akan kulindungi? Bukan giliran tempat suci 9 kegelapanmu untuk bertanya. Dua tempat suci benar-benar berperang. Jalan menara surgawi akan segera dibuka. Di luar alam liar ini, kota yang sangat besar, meninggalkan alam liar. Energi spiritual di sini lebih stabil dan lebih kaya daripada di alam liar. Pria yang tampan sekali. Siapa namamu? Saya Luo Yunshuang, murid inti dari Sekte King Yu. Kembalilah ke Sekte King Yu bersamaku. Ini Luo Yunshuang dari Sekte King Yu. Anak ini benar-benar beruntung. Baru saja tiba di kota Tianlan sudah diliriknya. Bisa dibawa kembali ke sekte oleh Luo Yunshuang. Tidak perlu khawatir tentang sumber daya di masa depan. Hanya saja tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Kenapa? Aku menyukaimu. Aku ingin kamu menjadi pasangan Daoku. Tidak mau. Kamu berani menolakku. Aku tidak akrab denganmu. Kenapa aku harus menerimamu? Oke. Kamu baik-baik saja. Anak ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Berani menolak Luo Yunshuang. Dia mungkin akan bermasalah nanti. Tuan muda baru saja tiba di kota Tianlan dan sudah ada yang naksir. Tuan muda terlalu tampan. Tidak heran, ada apa nih? Ada sesuatu di langit. Jalan menapak langit akan segera dibuka. Jalan menapak langit. Jalan menapak langit sudah dibuka. Jalan menapak langit yang muncul sekali dalam 3000 tahun. Ternyata dibuka hari ini. Ini adalah kesempatan terbesar bagi generasi muda. Boleh tanya kawan, apa itu jalan menapak langit? Kalian bahkan tidak tahu jalan menapak langit. Kami baru datang dari daerah terpencil. Memang tidak tahu. Konon jutaan tahun lalu, nasib alam semesta terputus. Para kultivator yang mencapai alam tinggi sulit untuk maju lebih jauh. Kemudian ada seorang ahli tiada taraf membuka jalan ke langit dengan pedang, menarik nasib alam surgawi. Sejak saat itu, ada jalan menjejak langit. Jalan menjejak langit terbuka setiap 3000 tahun. Semua yang berusia di bawah 1000 tahun, para pemuda jenius, bisa bersaing memperebutkan keberuntungan jalan langit. Mengalahkan jenius lain, mendapatkan harta karun, semuanya akan mendapatkan keberuntungan. Jalan kultivasi memanglah bersaing dengan langit. Jika tidak ada perlindungan keberuntungan, meskipun bakatnya luar biasa, bisa saja mati di tengah jalan. Mendapatkan keberuntungan di jalan menjejak langit. Di masa depan kultivasi akan lebih lancar menembus batas. Lebih banyak kesempatan. Setiap kali jalan menjejak langit terbuka, tak terhitung jenius yang mati di dalamnya. Memperjuangkan keberuntungan, dan tidak semua orang berhak masuk. Pintu masuk jalan menapak langit ada deteksi prasasti langit. Hanya bisa masuk kalau lulus tes. Cepat jalan nanti kehabisan posisi bagus. Kali ini, aku pasti masuk jalan menapak langit. Kamu saja tidak lulus ujian pertama prasasti langit. Bertarung memperebutkan nasib dan mengalahkan musuh bisa merebut nasib. Sedangkan aku mengalahkan musuh bisa dapat poin evolusi. Jalan menapak langit ini benar-benar dibuat khusus untukku. Lewati ujian batu pengukur langit, baru berhak menginjak jalan langit. Usia bakat atau kultivasi, salah satu saja terlalu buruk pasti akan ditolak. Tuan muda pasti bisa lolos. Tentu saja tuan muda adalah kebanggaan nomor 1 di alam liar. Seorang kultivator pria berani menginjak jalan langit. Jalan langit adalah tempat para kebanggaan muda bersaing. Bukan tempat bagi budak pria untuk menambah wawasan. Minggir. Berani-beraninya kau bicara seperti itu pada kami? Kau lagi. Aku beri kau kesempatan terakhir.
Jadilah kekasihku. Setelah menginjak jalan langit, aku akan melindungimu. Aku akan membantumu memperebutkan keberuntungan. Dan juga memberimu sumber daya kultivasi. Luo Yunshuang bahkan masih mau memberinya kesempatan. Pria ini benar-benar beruntung. Tidak perlu. Kamu masih mau menolakku. Sudah kubilang, aku tidak kenal kamu. Tidak tahu terima kasih. Seberapa kuat sih garis keturunan kultivator pria? Kamu bahkan tidak bisa melewati babak pertama, hahaha. Usia 19 tahun. Tingkat kultivasi alam Dharma kelima. 19 alam Dharma kelima. Monster macam apa ini? Bagaimana mungkin? Garis keturunan tingkat suci ke-9. Keturunan tingkat 9 tingkat suci. Ternyata keturunan tingkat 9 tingkat suci. Seorang kultivator pria, tidak hanya kekuatannya luar biasa, tapi juga memiliki garis keturunan yang menentang surga. Ya Tuhan, dia baru 19 tahun. Ini adalah monster yang tiada taraf. Kakak senior Luo, dia ternyata adalah darah suci. Xuan Chen, maukah kamu bergabung dengan sekte pedang Zixiaoku? Sekteku bisa memberimu perlakuan sebagai putra suci. Urat spiritual pil. Teknik pedang pilih sesukamu. Datanglah ke klan kuno Jin Pengku. Klanku memiliki teknik tubuh tingkat kaisar. Bisa membantumu menapaki jalan surga dan merebut keberuntungan. Xuan Chen, teknik dewa kayu hijauku. Tidak memandang jenis kelamin. Selama kamu bersedia melindungiku, Tuan Muda Istana menapaki jalan surga. Istana kami bersedia memberimu 3 pil nirvana. Harta karun terobosan itu Nedan. Kekuatan besar ini malah pada rebutan dia. Mereka bukan mau terima murid, tapi mau jadikan Xuan Chen pelindung jalan mereka. Tuan Muda hebat banget. Baru aja tadi diejek. Sekarang pada berebut mau dia. Terima kasih atas kebaikannya semuanya. Tapi saya tolak. Kamu sudah pikir matang-matang? Jalan menapak langit itu penuh bahaya. Dengan perlindungan kekuatan besar baru bisa melangkah lebih jauh. Kamu masuk jalan menapak langit sendirian. Gampang banget dikepung. Yang saya perebutkan adalah keberuntungan diri sendiri. Bukan jadi pelindung jalan orang lain. Yang lolos ujian langit. Boleh masuk jalan menapak langit. Hati-hati ya. Tunggu aku kembali. Debu misterius. Kau benar-benar datang juga ke jalan menjejak langit. Hancurkan suku Black Dragon kami. Bunuh pemimpin suku kami. Rampas sumber daya suku kami. Utang darah ini. Nona suci dari tanah suci 9 langit naga suci Jiao Yeli. Bukankah dia baru saja menerobos alam gua langit belum lama ini? Xuan Chen tamat riwayatnya. Kakak senior Luo dia baru saja masuk. Dan langsung bertemu ahli alam gua langit. Tingkat kelima alam Dharma. Bagaimana mungkin dia bisa melawan alam gua langit? Tingkat kelima alam Dharma usia 19 tahun. Sayang sekali darah suci yang dimilikinya. Inilah akibatnya jika tidak dilindungi oleh keberuntungan. Sekuat apapun bakatnya, tetap saja tidak bisa lepas dari takdir. Sepanjang sejarah, berapa banyak kejeniusan yang mati di tengah jalan. Itulah mengapa kita harus memperebutkan keberuntungan. Dengan perlindungan keberuntungan, baru bisa hidup lebih lama dan melangkah lebih jauh. Sayangnya Xuan Chen baru saja memasuki jalan menjejak langit. Belum sempat merebut keberuntungan, digigit nyamuk sampai malam. Oh nasib, andai saja dia tadi setuju denganku, mungkin tidak akan jadi begini. Sayang sekali dia terlalu sombong, sampai-sampai keberuntungannya menurun. Makanya kena musibah begini. Debu misterius, saat kau memusnahkan suku ular hitamku, pernahkah kau pikir kau juga akan mengalami hari ini? Kau datang di saat yang tepat. Menjelang ajal, masih berani bicara kasar? Suku ular hitam belum musnah sepenuhnya. Hari ini pas sekali untuk membasmi sampai akar-akarnya. Mencari mati. Lubang surgawi terbuka. Ular malam Li langsung melancarkan jurus mematikan. Berikan nyawamu. Membelah langit. Mustahil. Bagaimana mungkin alam Dharma bisa membunuhku? Jiao Yeli sudah mati. Itu adalah Santa dari tanah suci 9 keheningan naga langit. Ahli alam Dongtian. Ternyata ditebas oleh alam Dharma dengan satu pedang. Alam Dharma menebas Dongtian. Monster macam apa dia ini? 19 tahun. Garis keturunan tingkat 9 darah suci. Melintasi alam membunuh Dongtian. Xuan Chen ini tidak boleh diremehkan sedikit pun. Alam Dharma membunuh Dongtian. Anak kecil. Ternyata sudah tumbuh sejauh ini. Aku suka.
Tuan Suci, dia membunuh kebanggaan 9 keheningan. Perawan suci tanah suci, takutnya malah bikin masalah besar. Terus kenapa? Tapi ya, sudah waktunya dia ditangkap kembali. Anak kecil, aku datang. Menelan jiwa memurnikan roh. Metode rahasia tanah suci 9 meter. Menarik juga. Fusi. Menelan darah, menelan jiwa, menelan keberuntungan. Kekuatan ilahi ini sangat cocok untukku. Dia menerobos lagi. Baru saja membunuh Jiao Yeli, langsung mencapai puncak Dharma Aspek. Puncak Dharma Aspek. Darah suci sempurna. Sayang sekali sekarang bukan waktunya untuk berkultivasi dalam pengasingan. Jalan menuju surga keberuntungan masih di atas sana. Terus maju, anak kecil. Masih ingat aku? Tuan Agung Phoenix Suci. Jalan menapak langit. Bukankah hanya para jenius di bawah 1000 tahun yang bisa masuk? Kenapa nenek sihir tua ini ada di sini? Anak kecil. Dasar pria tak tahu berterima kasih. Aku sudah begitu baik padamu, tapi kau malah kabur bersama seluruh klanmu. Sekarang malah lari ke jalan menapak langit, mencari wanita lain. Jiao Yeli datang untuk membunuhku. Aku tidak peduli, kau melupakanku. Bagaimana kau bisa masuk? Tentu saja wujud asli tidak bisa masuk, tapi mengirimkan wujud api Phoenix Suci masih bisa dilakukan, meskipun wujud api bukan wujud asli. Tetap saja sangat sulit dihadapi. Puncak Dharma, darah suci sempurna. Anak kecil, kamu tumbuh cepat sekali. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tentu saja untuk berlatih ganda denganmu. Dia benar-benar belum menyerah. Kultivasi saya belum cukup sekarang. Dan Meridian juga belum berevolusi menjadi kaisar. Tidak masalah. Aku sudah tidak sabar. Mari kita mulai sekarang. Kamu beneran datang? Anak kecil, jangan takut. Aku akan sangat lembut kok. Habislah aku, nenek sihir ini benar-benar akan menguras habis diriku. Itu adalah penguasa suci Shen Huang. Bahkan turun tangan langsung pada seorang kultivator pria muda. Xuan Chen benar-benar tamat kali ini. Penguasa suci Shen Huang bahkan tidak peduli dengan statusnya dan turun tangan langsung. Menggunakan teknik rahasia penyerapan pada junior berusia 19 tahun. Jelek memangnya kenapa? Jika bisa mendapatkan sumber darah suci, wajah itu apalah artinya? Tidak bisa bergerak lagi. Mungkinkah kali ini benar-benar akan gagal? Anak kecil, darah sucimu memang seharusnya milikku. Benda apa ini? Teknik menelan langit naga Phoenix. Lepaskan aku. Ternyata kamu juga takut. Xuan Chen, lepaskan aku tuan. Berani-beraninya kau menelanku. Bukankah kau yang duluan mau mengeringkanku? Xuan Chen, kau cari mati. Terbalik. Dia menelan kembali sang penguasa suci. Xuan Chen ini hanyalah tubuh api milikku. Bahkan jika ada kerugian, aku tidak akan mati. Oh ya. Jika kau melepaskannya sekarang, aku bisa tidak mempermasalahkannya. HMPH. Baru sekarang kau bilang bukankah sudah terlambat?
Tidak mungkin. Kau bisa mengikuti tubuh api, menelan tubuh asliku. Sang penguasa suci. Xuan Chen. Kau ingin menjadikanku tungku peleburan? Kalau begitu, kau seharusnya sudah memikirkan hari ini. Aku adalah sang penguasa suci Dewa Phoenix kuno. Kau berani membunuhku, tempat suci Dewa Phoenix kuno tidak akan melepaskanmu. Ayo kita hancurkan bersama. Aku benar-benar. Tuan Suci telah gugur. Dia malah menelan Tuan Suci Phoenix ilahi. Bahkan tubuh aslinya pun ikut tertelan habis. Xuan Chen ini terlalu melawan takdir. Darah Kaisar. Dia malah menelan Tuan Suci Phoenix ilahi kuno. Garis keturunannya berevolusi menjadi darah Kaisar. Betapa mengerikannya ini. Tadinya aku malah ingin melindunginya. Jalan menapak langit. Aku datang.